Lebih banyak mana nonton Kiwil di sinetron apa gosip? Makasih. Lebih banyak mana nonton Kiwil di film layar lebar atau di طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala suka yang ganjil-ganjil. Jawab salam Kiwil yang ketiga diiringi dengan doa kita semua. Ya Allah, ya Rabbana, kukumandangkan salam ini untukmu ya Allah. Panjangkan umur hamba, panjangkan ibadah hamba, terima segala doa dan munajat hamba, jadikan keluarga hamba keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berkah di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dari bangun tidur hingga malam hari ini Allah berikan kita nikmat silaturahim, berkumpulnya kita di sini untuk lebih dekat kepada Allah dan cinta dengan baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kenikmatan itu maka wajib buat kita, hai insan, hai makhluk, hai manusia, hai ciptaan Allah, kita diminta Allah hanya bersyukur saja dengan rajin-rajin mengucap alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil. Bayangkan Bu, kalau saja kita tidak punya rasa syukur kepada Allah, maka tidak akan mungkin Bu pertemuan ini terjadi. Ini berkat rasa syukur kita kepada Allah, makanya Allah pertemukan kita semua di sini. Amin, amin, amin ya Robbal. Salawat dan salam terkumandang untuk baginda segala alam, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang tanpa dosa, Nabi Allah, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak beliau, kemuliaan beliau, kepemimpinan beliau, Allah subhanahu wa ta'ala ridho, ikhlas mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Robbal. Yang pertama dan yang paling utama, Al-Fakir Kiwil bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, khususon buat para kiai, alim ulama, habaib, ustadz, ustazah, tabiin, tokoh-tokoh kampung, tokoh agama, tokoh pemerintah yang Kiwil tidak bisa sebutkan satu persatu, namun takzim ini tidak akan pernah hilang. Kiwil sampaikan lewat doa kepada Allah, ya Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, mudahkan urusan beliau, sukseskan beliau, berkahkan dunia dan akhiratnya. Amin, amin, amin ya Robbal. Bu, ulama nunggu hadiah maksudnya. Udah ada penggemar Kiwil, betul, tahunya betul. Ibu kenal Kiwil di mana? Di TV. Sedekat apa Ibu dengan Kiwil? Banget atau bingit? Tahu banget atau tahu bingit? Kenal banget atau kenal bingit? Bingit banget. Baiklah, kalau Ibu kenal Kiwil pengen bukti, bener gak Ibu kenal Kiwil? Harus pakai bukti. Kiwil main 112 sinetron, biasa aja. Gue yang main aja biasa aja. 112 sinetron, 10 film layar lebar. Sebutkan 3 sinetron Kiwil. Kun anta Kiwil jadi pakde. Sejak kapan Kiwil main di azab kubur? Asal tahu ya, Kiwil nggak pernah main di azab kubur, hidupnya sudah di azab. Bu, 112 sinetron cuma 1, tapi kenal, tahu cuma 1, kan bohong namanya. Sebutkan filmnya Kiwil 10, 1 aja. Woi pocong mumun, azab kubur, pocong mumun. Emang lo pikir muka gue kayak setan apa? Bayangkan Bu, 112, 10 filmnya, nggak ada yang kenal, tapi Ibu sok kenal. Inilah kenapa yang membuat Kiwil terkenal, ngetop. Bu, lebih banyak mana nonton Kiwil, di sinetron apa gosip? Makasih. Lebih banyak mana nonton Kiwil, di film layar lebar atau di infotainment? Luar biasa. Pak Kades,
izin sekedar mengingatkan wargamu tukang gibah. Kok tahu ya, tahu lah. Kenapa Kiwil tahu ibu tukang gibah? Siapa nama istri pertama Kiwil? Siapa? Rohimah. Hafal. Dasar kang gibah. Siapa istri kedua Kiwil? Megi. Habis Megi, siapa istri ketiga Kiwil? Eva Belisima. Istri keempat Kiwil Fenty Vigianti. Itu ada orangnya mana? Mama saya biasa aja. Hei, bini gua, saya panggil bini, kenapa sih itu yang gembira? Mama saya Sarangeo, I love you. Buat istri saya bilang sayang sama istri saya, kenapa kamu yang berbunga-bunga? Alhamdulillah. Ini sedikit pembukaan saja. Istri saya 4. Di sini orangnya luar biasa, baru ngomong bini 4. Wah tuh, wah. Istri saya yang bikinin anak saya. Kenapa yang panik ibu? Bu, kemarin saya beberapa saat yang lalu baru pulang dari Cirebon, langsung pada maghrib sampai di sini. Sama pertanyaannya di sana, mungkin sama dengan yang di sini. Apa benar kalau punya bini 4 itu tukang kawin? Mau nanya, apa benar? Orang Kuningan bilang, dasar Kiwil tukang kawin. Emang benar kalau bini 4 itu tukang kawin? Emang ada tukang kawin? Siapa? Gak usah pakai emosi. Bu, emang ada tukang kawin? Siapa? Ada di sini yang menjabat sebagai guru. Angkat tangan coba, biar saya mau nanya. Ada di sini yang jadi guru. Mana? Ada di sini depan saya ada. Saya kasih tahu. Saya nanya sama guru bahasa Indonesia. Dalam buku bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia, tukang kawin itu tidak ada. Tanya sama guru-guru, ada nggak bahasa Indonesia tukang kawin? Tidak ada. Karena itu bahasa kiasan, bahasa balas dendam, bahasa amarah, dan tidak boleh ada dalam bahasa Indonesia yang berkata-kata unsurnya amarah. Tukang kawin nggak ada. Saya nanya, emang ada tukang kawin? Siapa? Ini masih aja nggak ada tukang kawin, Bu. Kalaupun ada, saya buktikan. Ini saya pakai bukti, bisa digeser ini apa namanya, mejanya. Jangan panggungnya aja, mejanya aja cukup. Takut tergeser malah panggungnya. Bu, ini saya kasih tahu kenapa nggak ada tukang kawin. Ada gerobak, tulisannya bakso, yang dorong bapak-bapak, laki-laki. Tok 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 bakso, tok 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 bakso, namanya tukang. Itu udah paham. Saya terangin lagi, ada gerobak, tulisannya somai, laki-laki dorong, tok 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 somai, tok 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 somai, namanya tukang. Pakai perasaan, pakai hati. Kiwil tukang kawin. Apa Kiwil mesti keliling kampung, tok 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 kawin, tok 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 kawin, tok 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 kawin? Ada nggak? Siapa?
Wow, udah dijelasin nggak ada tukang kawin. Jadi ibu paham, nggak ada tukang kawin, yang ada poligami. Poligami itu bahasa ilmiah. Bu, kalau poligami iya kiwil poligami, tapi kiwil bukan tukang kawin. Kalau ada tukang kawin, mohon maaf tuh pembelinya siap. Bapak-bapak, bang kawin 2 bungkus bawa pulang. Bu, apapun yang terjadi malam hari ini, datangnya kiwil, datangnya ibu, semua tidak lepas dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang punya rencana hebat, rencana Allah lebih hebat. Kiwil datang ke sini, ini pun rencana Allah. Ini mohon maaf, suara saya agak serak, jadwal padat. Biasa aja. Saking padatnya, mohon maaf, pagi saya nganter aqua, siang nganter gas. Namun alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin, suara saya serak, mohon dimaafkan. Namun dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, seraku ini hanya untukmu ya Allah, maka kembalikanlah kesempurnaan suaraku ini ya Allah. Rencana Allah, kadang-kadang kita sudah kelewatan melebihi Allah. Merencanakan sesuatu, rencananya hebat, padahal yang hebat adalah Allah. Bu, saya di sini bukan ustadz, bukan penceramah. Kiwil hanya seri. Banyak orang yang lebih alim dari kiwil. Tuh, lihat wajah-wajah orang alim. Tuh. Apa dah? Oh sehat ya? Sehat, alhamdulillah, barakallah. Saya nggak bisa bahasa Sunda, mohon maaf, saya sering banyak ditipu sama orang Sunda. Kenapa kok kiwil pernah ditipu sama orang Sunda? Saya pernah nanya alamat, Bu, mau nanya. Pernah saya ke daerah Sukabumi, tujuan saya adalah Curug Luhur atau air terjun. Ya, saya nanya, Bu, mau nanya, air terjun Curug Luhur di mana? Oh, apa? Bukan apa? Deket apa dah? Itu. Caket. Makasih Ibu, saya jalan 5 kilo. Itu pun 5 kilo belum nyampe. Jalan kaki Bu waktu camping. Saya tanya lagi, Bu, mohon maaf, sambil pegel-pegel pegang paha, ya Allah Bu, mau nanya Curug Luhur di mana? Caket Jang. Jalan lagi 5 kilo. Sampai yang ketiga saya nggak mau nanya lagi. Namun penasaran, Bu, akhirnya saya nanya sama punya warung, Bu, mau nanya Curug Luhur di mana? Caket Jang. Saya nggak percaya. Saya keluar warung, saya lihat ada pos, saya tidur. Bangun, badak subuh, bangun, ya Allah, saya tidur di pintu gerbang Curug Sawer. Ternyata udah nyampe saya. Alhamdulillah. Makanya saya hati-hati sama orang Sunda. Kalau udah ngomong di mana sih? Desa Sukarasa apa namanya ini? Biasa aja. Kalem atuh. Desa Citarasa. Saya orang Jakarta, salah bicara wajar. Saya baru kali ini diamuk-amuk, Ceng.
cita rasa. Sebentar, Ciharasas. Oh, Ciharasas. Itu tandanya warga di sini cinta sama desanya. Ada yang salah ngomong, ngamuk langsung. Alhamdulillah, perjalanan dakwah saya alhamdulillah. Ini tahun ke-7 saya hijrah. Perjalanan saya nggak tanggung-tanggung, Bu. Masuk desa, keluar desa, melihat wajah seperti ini, berasa jadi kayak orang desa. Masuk kampung, keluar kampung, ngelihat wajah-wajah orang kampung, berasa saya kayak orang kampung. Masuk hutan, keluar hutan, pakai emosi langsung kayak orang hutan. Berasa kelihatan. Namun jujur saja, dalam kolbu ketika hijrah Kiwil niatkan, ya Allah ya Rabbana, hapuskan dosa-dosa masa lalu Kiwil, jadikan Kiwil sekarang manusia yang istiqomah, yang hanya ingin berserah diri kepadamu ya Allah. Gak gampang menjadi orang istiqomah. Mohon maaf, Bu, seorang pelawak hijrah banyak masalahnya. Pernah diusir sama Habib? Pernah diusir belum sama Habib? Saya pernah diusir sama Habib. Pernah diusir sama DKM. Saya pernah, Bu, diusir sama DKM. Mohon maaf, pernah diusir sama Kiai, pernah dimaki-maki, pernah. Ngapain pelawak ganggu saja kehusuan maulid jadi nggak husuk gara-gara ada pelawak. Bu, Ibu di sini kehadiran pelawak kira-kira keganggu nggak? Hah? Keganggu lah. Ibu nggak keganggu, ustadznya yang keganggu. Karena kenapa? Mohon maaf, saya pernah bilang sama Kiai saya, Kiai Uyat Al-Bantani, saya bilang, Kiai, begitu berat perjalanan hijrah saya. Kata Kiai, Wil, Allah suka dengan orang-orang yang sabar. Betul. Kenapa? Gak gampang, Wil, orang hijrah gak gampang. Barang siapa yang dekat dengan Allah, Allah kasih ujian. Apa? Sabar. Bu, sabar. Kiwil, weh, ngapain nih di maulid? Mohon maaf, maulid gak gampang mengadakan maulid. Agar kenapa? Agar semua para jemaah cinta kepada Allah dan sayang kepada Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Kiwil nggak boleh sayang dengan Allah dan cinta dengan Rasulullah? Kalau saja nggak ada pintu taubat buat Kiwil, maka saya akan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku seperti Firaun. Kenapa Kiwil pengen jadi Firaun? Karena pengen jadi penguasa, membantai semua pelawak-pelawak yang dilarang untuk hijrah. Tuh. Makanya Kiai saya bilang, sabar, Wil. Mohon maaf. Begitu banyak orang diberikan hidayah kepada Allah, bahkan begitu banyak orang yang menolak hidayah Allah. Tapi enggak, alhamdulillah. Kiwil minta sama Allah, ya Allah, aku terima hidayahmu, jadikan aku hamba yang selalu istiqomah dan wafatkan Kiwil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kenceng amat aminnya. Kesannya pengen banget gue mati. Gak apa-apa. Saya lebih suka, mohon maaf, lebih suka mati dalam keadaan husnul khotimah.
percuma kau kaya, percuma kau sukses, percuma kau terkenal, percuma kau jadi pejabat kalau kau wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzu. Betul? Bu, ini kan kejadian. Kenapa saya nggak mau dipanggil Ustadz? Mohon maaf Bu, nggak bangga saya dipanggil Ustadz. Karena kenapa? Malaikat nanti juga nggak nanya. Saya ngaji, pernah nggak ada kiai ngomong, ntar Ustadz nanya, lu Ustadz ya? Malaikat nanya sama kita, Bu, mohon maaf, ada dipanggil gelar? Tidak. Profesor, doktor, nggak disebut sama malaikat. Ya, kenapa? Ada pertanyaan? Karena yang ditanya sama malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu, bukan gelar pangkat. Karena kenapa? Malu Bu, kiwil dipanggil Ustadz. Ini terbukti, mohon maaf, tadi tuh saya parkir mobil Bu, saya parkir mobil, saya keluar mobil, itu bapak-bapak cium tangan sama kiwil. Assalamualaikum Pak Ustadz, ahlan wa sahlan. Biasa aja, cium tangan lagi Pak Ustadz, cium tangan. Ya Allah Bu, bangga nggak kiwil? Enggak, malah malu. Gimana nggak malu Bu, bapaknya cium tangan, anaknya di belakang kiwil, kiwil. Halo, bapaknya cium tangan, anaknya hei kiwil. Alhamdulillah, itulah nikmat. Namun jujur saja, sekarang ini kiwil mau nanya, ada berapa sifat yang wajib kita ketahui tentang Rasulullah? Ada berapa sifat Rasulullah? Ada 4. Yang pertama, sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua, amanah. Apa itu artinya? Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat, fatona, artinya cerdas, pintar. Sidik, sidik artinya jujur. Nih Bu, saya kasih tahu, sebelum menilai orang lain, maka kita belajar dari sifat Rasulullah. Jujur. Hai makhluk Allah, hai manusia, angkat tangan yang merasa dirinya nggak pernah bohong dan selalu jujur. Angkat tangan. Nggak ada. Pak Kades, tadi yang pertama, lihat tuh, wargamu tukang bohong. Oi, Kang bohong. Oi, Kang bohong. Lihatin, tukang bohong bangga dengan kebohongannya. Pakai demo, Kang bohong. Oi, Kang bohong. Padahal kita malu, sesungguhnya kebohongan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil hisab. Bu, kenapa kita bohong? Karena kita harus belajar jangan pernah menyalahkan orang, karena kita sendiri tukang bohong. Aduh, si Pulan binti Pulan, orangnya masuk aku begini begitu. Si Anu binti Anu begini. Lihat, kita sibuk membongkar aib orang, sementara kita tahu aib kita lebih besar dari orang itu. Betul? Itulah manusia. Ini yang disebutkan. Mau nanya, Bu, boleh kiwil nanya? Orang kaya angkat tangan. Orang kaya. Cuma kiwil doang, nggak ada yang lain di sini. Wah, Pak Kades, udah warganya tukang bohong, warganya nggak ada yang kaya. Berat sekali beban Pak Kades. Bu, orang kaya angkat tangan.
miskin semua. Hati-hati. Kenapa? Tadi saya bilang, pandai-pandailah kalau setiap hari kita bersyukur dengan rajin-rajin mengucap alhamdulillah. Ibu kalau dibilang orang kaya langsung sebut saya. Saya nanya tadi, kalau saya bilang orang kaya, emang saya nanyain duit? Nanyain harta? Kan tidak. Kita ini semua orang kaya. Namun siapa yang membuat kita miskin? Kita sendiri. Sudah menampakkan bahwa kita orang miskin, nunjuk. Barakallah. Bu, ucapan adalah doa. Sukses atau tidaknya kita, berhasil atau tidaknya kita, tergantung bagaimana ucapan kita. Baik buruknya kita tergantung bagaimana ucapan kita. Alhamdulillah, Kiwil nggak pernah miskin. Karena kenapa? Malu sama Allah. Kok malu sama Allah, Wil? Karena Allah telah memberikan segalanya buat Kiwil. Mata untuk melihat, itu sudah kekayaan yang luar biasa. Alhamdulillah. Makanya Bu, rajin-rajinlah bersyukur dengan rajin-rajin mengucap alhamdulillah. Ya. Ini sudah ada yang mau pulang, alangkah baiknya saran saya pulang setelah ditutup dengan, karena kenapa? Barang siapa yang datang ke majelis ilmu pulang tanpa doa, maka dia pulang tanpa kepala. Wallahi, kalau nggak bertanya-tanya tuh Ustadz banyak di sana. Bener nggak kalau pengajian ditutup tanpa doa, pulang tanpa kepala? Tanya sama kiainya. Oh, ada door prize, baiklah. Saya akan ambil door prize. Bu, sebelum ditutup door prize-nya luar biasa. Ini baru ada hadiah utama dari Polsek Ciharasas. Tadi telepon Pak Kades, ada hadiah dari Polsek Ciharasas, 1 unit motor hasil sitaan semalam. Buat yang mau, baiklah, boleh Kiwil ambil. Ada yang mau kulkas? Yang mau angkat tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau angkat tangan, siapa tahu di antara yang angkat tangan ini yang dapat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbana, yang mengangkat tangan ini bermunajat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kulkas itu milik hamba ya Allah, milik warga di sini yang mengangkat tangan ya Allah. Karena yang angkat tangan nggak perlu kulkas kayaknya ya Allah. Amin amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk. Dikocok-kocok. Diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Di otaknya kadang-kadang ya. Makanya jangan sering main handphone. Di kelakuan biasa sering browsing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Satu unit lemari es. Yang merasa memiliki nomor, Bismillahirrahmanirrahim, 4. Ada yang kepala 4. Ada. Tadi angkat tangan. Angka keduanya sebentar. 6. Ada. Mudah-mudahan yang ini udah pulang orangnya.
407. Ada alhamdulillah. Bismillah. 4079. 4079. Sebentar. Ini saya ulang sampai 3 kali. Saya panggil 3 kali, nggak ada, maka kita doakan. Mudah-mudahan berikutnya yang manggil Allah. 4079 1, 4079 2, 4079 3. Hangus. Minta tolong disobek katanya. Bismillah. 4933. 4933. Enggak ada. 4933 1, 4933 2. Ada. 4933. Iya, tepuk tangan. Iya. Silakan untuk ke atas panggung. Tolong diperiksa. Empat 933. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi ngangkat tangan. Alhamdulillah, memang rezekinya Allah. Allah kasih. Alhamdulillah. Silakan. Siapa yang memberikan? Bapak Kepala Desa. Bapak. Kalau saya yang ngasih bukan hadiah, namanya mahar. Pak Kades. Ya, Pak Kades untuk memberikan hadiahnya. Semoga hadiah ini bermanfaat. Amin. Di rumah sudah punya kulkas? Sudah, kasih yang lain aja deh, dia udah punya. Silakan Pak Kades. Pak Kades sih ganteng. Ganteng nggak Pak Kades? Gampang. Buat saya sih nggak ada ganteng-gantengnya. Percuma ganteng nggak ada manfaatnya. Mendingan jelek bininya 4 timbang ganteng bini aja. Alhamdulillah. Ya, Silakan nih, barakallah. difoto sama Pak Haji. Alhamdulillah, ya Allah, berkah. Bias di Bu, nggak panjang. Kiwil cuma sekedar mengingatkan. Hidupmu, hidup Kiwil tergantung bagaimana Kiwil dekat dengan Allah. Kenapa hidup Kiwil dulu susah? Jauh dari Allah. Kenapa hidup Kiwil penuh dengan prahara? Jauh dari Allah. Begitu juga dengan kita. Kenapa hidup kita bermasalah dengan dunia? Karena kita jauh dari pencipta dunia. Kita lebih asik menikmati ciptaan Allah ketimbang asik dengan penciptanya. Inilah manusia sekarang. Kita lebih asik dengan urusan dunia, lupa sama yang menciptakan dunia. Kiwil asik dengan duit rezeki Allah dulu sampai lupa jauh dari Allah. Sekarang Allah ingatkan Kiwil, jangan lupa. Makanya sekarang mohon maaf Bu, hidup Kiwil tidak akan pernah jauh dari Allah. Sama dengan kita semua Bu. Caranya gimana? Biasakan dengan lisan ini menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Biasakan Allah, 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 Allah. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, wajib kita latih lisan kita untuk selalu mengucap
Allah, 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 Allahu Akbar, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Bu, nikmat. Pengen kaya gampang, pengen sukses gampang. Kiwil dikasih tahu kuncinya. Kuncinya gimana supaya sukses? Gampang, segampang-gampangnya. Mohon maaf kalau ibu pengen sukses, nih kuncinya dari Kiai Uyat Al-Bantani kepada saya. Will, pengen sukses, pengen berkah, hidupmu aman, tentram, minimal kau wafat husnul khotimah, gampang Will. Kenapa? Urusan Allah, urusan Kiwil, Allah yang ngurus. Kita sibuk ngurusin diri sendiri, sementara Allah nggak mau ngurusin kita, karena kita nggak pernah ngurusin urusan Allah. Itulah yang membuat kita jauh sama Allah dan dekat dengan prahara bencana dan musibah. Suami bisa menjadi musibah buat ibu, istri. Istri bisa jadi bencana buat suami. Anak bisa jadi musibah buat orang tuanya. Maka dari itu, jadikanlah keluarga kita semuanya, istri, suami, anak, selalu dekat dengan Allah. Itu saja ya Bu ya, karena mungkin juga hari sudah larut, nampaknya sudah capek semuanya. Kelihatan wajah-wajah dan muka-muka lapar semua. Lapar? Sama, saya juga lapar. Alhamdulillah. Satu, minta Kiwil, rajin-rajinlah kau bersyukur dengan rajin-rajin mengucap alhamdulillah. Ada nggak ada duit, alhamdulillah, Allah masih izinkan kita hidup. Banyak dan tidak banyak harta, alhamdulillah, kita masih punya keluarga. Jaga keluarga kita untuk selalu dekat dengan Allah. Sekali lagi, ini bukan menggurui, bukan pula bahwa Kiwil kaya akan ilmu. Unzur makola walatanzur mankola. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang bermanfaat dari pembicaraannya. Kalau bermanfaat, ambil. Kalau tidak bermanfaat, buang. Itu saja. Al-Fakir Kiwil mohon maaf lahir dan batin. Kiwil doakan semuanya panjang umur, banyak duit, hutang lunas. Waduh, ngomongin hutang lunas langsung aminnya kenceng. Punya hutang banyak. Ini pelanggan Bang Emok, pelanggan Bang Emok ada, yang pinjol ada. Baik, ini malam-malam baik, pengen lunas, bayar gampang. Kuncinya di satu nih, ibu berharapkan pengen dapat rezeki, pengen hutang lunaskan, mau nggak nih Kiwil ajarin cara istri Kiwil? Fenty Wijianti, kenapa sampai sekarang dia nggak pernah mengeluh dengan duit? Mohon maaf, istri saya Fenty Wijianti, saya ajarkan bagaimana cara duit, cara cari duit yang gampang, simple dan cepat. Mau tahu nggak? Bener. Tapi janji kalau nanti Allah sudah kasih, lunasin utang-utangnya. Jangan nambahin lagi beli emas. Emas kebeli, utang nggak kebayar. Jangan. Niatkan kalau dapat rezeki dari Allah, niatkan untuk. Jangan susahkan suami cuma gara-gara utang pilih. Bu, caranya yang pertama, mintalah kepada Allah di sepertiga malam, menangislah dengan sesuai penderitaanmu. Kau sakit hati karena hutang, kau kecewa karena suami gak punya duit, kau kecewa karena keuangan yang gak bagus, kau curhat sama Allah, minta sama Allah. Allah Maha Kaya dan Allah tidak akan pernah mengecewakan. Bangun sepertiga malam, sholat tahajud, nangisnya, ibu
minta uang sama suami, nangis sampai keluar darah, tidak akan pernah terkabul. Tapi nangis untuk Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan. Sepertiga malam bangun, kemudian besok lanjut pagi Bu, duha. Ini kerjaan istri saya Bu. Ntar malam dia pulang Bandung, sampai sini sholat tahajud, habis sholat tahajud pagi duha. Habis duha sedep sedekah. Lihat, ketika kau tahajud, kau duha, dan kau sedekah, Allah utus makhluknya untuk menguji keimananmu. Bu, berat untuk mengeluarkan sedekah, mohon maaf, berat. Mendingan beli kuota daripada sedekah. Benar, tuh ngaku sendiri pantesan banyak hutang. Jangan Bu, ibu punya uang 10.000, mohon maaf, sedekahkan yang 5.000, yang 5.000 buat beli kuota, yang 5.000 sedekah. Nih caranya, pakai adab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku sedekahkan hartaku ini ya Allah untuk melunaskan hutang-hutangku. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin, kasih anak yatim, cari anak yatim, kasih. Besok begitu, tunggu, karena Allah akan kirim rezeki lewat pintu mana yang ibu tidak pernah tahu. Bu, jalanin. Istri saya lakukan itu, umroh gratis, cuma sebulan berangkat Bu. Dia bilang mau apa, pengen ini, pengen umroh lagi. Dia langsung tahajud, Oktober berangkat lagi Bu. Lihat betapa nikmatnya kalau kita dekat dengan Allah. Pertanyaannya, kitalah yang gak pernah dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Praktekin. Senangkan suami dengan tahajudmu, senangkan suami dengan duhamu, senangkan suami dengan sedekahmu. Suami penuh dengan tahajud, suami penuh dengan duha, suami penuh dengan sedekah, keberkahan harta berlimpah akan singgah ke rumah tangga ibu. Tergantung bagaimana ibunya. Bangun sepertiga malam bukannya tahajud, malah kencing. Habis kencing saya pikir tahajud, langsung tidur, padahal belum cebok. Ya Allah Bu, 3 kuncinya kalau pengen suami sejahtera, makmur dan sukses: tahajud, duha, sedekah. Tahajud, duha, sedekah. Bang Kiwil, saya lagi main, sedekahnya lancarin Bu. Sedekah itu jangan nunggu waktu, jangan nunggu ada duit. Lagi duit sedikit sedekah, paham? Insya Allah barang siapa di antara ibu semua yang menjalankan tahajud, duha, sedekah untuk keberkahan suaminya, insya Allah diijabah. Kiwil doakan semoga yang melakukan bisa berangkat umroh sama saya bulan Oktober. Kita ketemu nanti di Mekah dan Madinah. Amin amin ya robbal. Mohon maaf lahir dan batin, ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena pintu surga tidak akan pernah terbuka bila sesama muslim tidak saling memaafkan. Kiwil punya salah, Kiwil punya dosa, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang. Ya, barang itu